Halo, kembali lagi di Setra Digital Channel. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana pemilihan tips-tips untuk memilih kamera. Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung untuk kamera apa yang akan dipilih, jenis-jenis dari kamera, dan tipe-tipe dari kamera. Ayo! Nah, sudah tersedia nih banyak banget kamera. Terus untuk yang cocok buat teman-teman kayak apa ya? Kamera apa yang cocok buat teman-teman? Kita sering bingung karena nggak ngerti jenis-jenis dari kamera itu apa. Nah, saya akan mulai menjelaskan satu persatu, tapi tidak detail secara spesifikasinya apa. Saya hanya akan menjelaskan kategori-kategori dari kamera. Terdapat beberapa kategori orang biasa menyebut ya, bukan kategori yang baku, karena tidak ada kategori yang baku. Cuman orang biasa menyebut ada kamera pocket, ya. Terus kemudian ada premium pocket. Nah, ini salah satu favorit saya, premium pocket dari Sony RX100 Mark III, karena bentuknya kecil, masih bisa masuk ke kantong, tapi kualitas gambarnya andal. Fasilitasnya juga lengkap. Terus kemudian pocket underwater, ya, pocket underwater. Jadi pocket yang didesain bisa di kedalaman air. Tapi biasanya untuk pocket underwater ini tanpa adanya casing, kedalamannya tidak bisa terlalu dalam. Ya. Terus kemudian ada kamera prosumer, ya, biasanya prosumer. Prosumer ini memiliki ciri, biasanya dia udah punya fungsi manual, fungsi-fungsi yang menyerupai profesional, tetapi masih belum bisa memiliki lensa yang bisa diganti-ganti. Ya. Terus biasanya karakternya long zoom, ya, zoomnya bisa panjang. Ya. Terus kemudian kategori berikutnya adalah mirrorless. Ya, mirrorless ini baru. Sebelumnya tidak ada mirrorless ini. Cuman karena kebutuhan maka diciptakan mirrorless. Sebelum ada mirrorless, orang biasa menggunakan DSLR. Ya. DSLR ini singkatan dari Digital Single Lens Reflex. Pertama saya bicara pocket nih. Oh ya, saya lupa. Ada yang baru, ya, kategori baru lagi, itu disebut action cam, ya, action cam, kamera kecil, kebanyakan untuk record video, ya. Walaupun bisa juga untuk TV. Ini salah dua di antara action cam yang beredar di Indonesia. Oke, saya berusaha menjelaskan satu persatu. Ya. Pocket sesuai dengan namanya, pocket berarti kan saku ya, jadi masih kecil, enak dibawa-bawa, enak dikantongi, masuk ke saku, ya, bisa masuk ke saku. Nah, tujuan dibuatnya ini adalah kepraktisan. Ya. Image quality tentu kalau dibandingkan sama SLR dan mirrorless ini berbeda, tapi tujuan utamanya adalah praktis. Jadi kalau lihat di fungsi-fungsinya, ya, kalau kita lihat di fungsi-fungsinya, hampir semuanya otomatis. Tidak ada yang fungsi manualnya, ya. Mungkin ada beberapa tambahan kayak skin ini kalau kita pengen motret sore hari atau sunrise, sunset, dia ada, cuman tidak sehandal pada kamera-kamera profesional. Ya, selanjutnya karena fotografi berkembang, jadi foto itu tidak hanya ada di darat, tapi juga di laut, ya, di air lah, di air. Maka orang membutuhkan bagaimana caranya motret biar bisa di dalam air. Ya. Kemudian produsen pun menyambut kebutuhan dari konsumen dengan membuat kamera underwater. Ya. Underwater pocket ini kekurangannya, kedalamannya kurang bisa dalam karena dia tidak menggunakan casing ya. Biasanya kalau yang bisa sampai dalam 10 meter, 20 meter itu menggunakan casing. Ini bisa sampai, produknya Nikon ini bisa sampai 10 meter ini, lumayan lah untuk pocket, tapi bisa sampai 10 meter. Kemudian berikutnya adalah pocket prosumer. Ya. Ini salah satu favorit saya, idola saya ya, Sony RX100 Mark IV ini, Sony RX100 Mark IV. Kenapa jadi idola saya? Karena walaupun dia pocket, masuk ke kantong masih bisa. Jadi kalau saya jalan-jalan, repot, terus ribet bawa barang bawaan, saya bawa ini biasanya. Kecuali tujuan saya memang mencari foto ya, tapi kalau hanya untuk jalan-jalan bareng teman-teman, terus kemudian bareng teman tapi mesra, teman tapi mesra nggak ada ya saya, sorry. Nah, itu
saya bawa ini karena simple, praktis, kualitasnya juga udah bagus banget. Kualitasnya memang mungkin belum bisa disamakan sama yang profesional ini, tapi sudah jauh melebihi dari pocket biasa ya, karena dia memang premium. Kelebihannya ada fungsi manual, jadi fungsi pada kamera ini sudah persis menyerupai pada kamera profesional. Image sensornya juga udah besar sekali ya dibandingkan pocket yang lain. Ya, image sensornya cukup besar sehingga kualitas gambarnya juga bagus. Salah satu lagi yang menyenangkan buat saya adalah LCD yang swivel ke atas, dan ini bisa untuk selfie. Dia sudah punya mode selfie, motretnya tidak langsung motret, tapi dia 3 detik kemudian baru motret. Bener nggak? Ya, itu kan 3 detik kemudian baru motret. Nah, ini asik banget kalau dibawa-bawa untuk kita jalan-jalan aja ya. Kemudian kalau misalnya kondisi panas terik, kita nggak bisa lihat LCD, dia punya rangefinder bisa lihat dari sini sehingga lebih jelas ya. Gambar yang dilihat, angle yang dilihat jadi lebih jelas karena kita ngintip. Nah, ngintip bisa lebih jelas. Nah, ini salah satu favorit saya ya untuk pocket. Kita beranjak ke prosumer. Jadi prosumer nih, ini prosumer yang long zoom. Fungsi manual sudah ada semua. Jadi kamera semakin mahal, biasanya fungsi manual semakin banyak ya. Jadi di sini ada P programmable, A aperture priority, ini S itu shutter priority. Nah, itu nanti akan ada di pembahasan lain. Saya cuma menjelaskan tentang karakter dari jenis-jenis kamera ya. Prosumer ini diciptakan sebetulnya jembatan antara pocket dengan DSLR profesional. Saya bilang dari mirrorless ke arah kanan saya ini, mirrorless dan DSLR ini kita anggap sebagai profesional kamera ya. Walaupun sebetulnya dari mirrorless dan DSLR ini juga memiliki tingkatan ya. Tingkatannya masing-masing ya, ada tingkatannya sendiri-sendiri. Nah, prosumer ini karakternya biasanya dia udah dilengkapi dengan manual dan long zoom biasanya. Ya, zoomnya udah besar, udah jauh. All in one lah, kamera all in one. Kita kalau mau motret wide, motret lebar, dia lensanya udah mampu. Motret jauh yang tele, lensanya juga udah mampu ya. Kamera, kita bilang kamera profesional, maksudnya profesional itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ciri khasnya adalah lensa yang bisa diganti-ganti. Lensanya bisa dilepas, kemudian diganti dengan lensa lain sesuai dengan kebutuhan kita. Kamera ini menggunakan cermin untuk memantulkan gambar menuju viewfinder, ya, sehingga kita kalau melihat objek itu bisa melalui viewfinder. Kalau lensa kita buka, kita lihat dari sini. Nah, objek terlihat dari viewfinder ini. Banyak orang berharap produsen membuat kamera dengan body yang lebih simple, lebih praktis, lebih kecil. Akhirnya produsen pun menjawab dengan diciptakannya mirrorless. Nah, asal kata mirrorless itu berarti menghilangkan mirror yang ada di body dari DSLR ini. Ya. Kalau kita buka dalamnya, ya ini. Nah, dia langsung ke sensor. Ya, dia nggak ada mirrornya lagi. Dan kita melihatnya nggak bisa dari viewfindernya ini, ya viewfinder yang tadi saya tunjukkan. Tapi kita bisa melihat dari LCD. Nah, terus kemudian kebutuhan orang semakin meningkat nih. Kalau dulunya hanya untuk foto-foto biasa, semakin banyak orang pengen mengabadikan momen-momen mereka di keadaan yang ekstrim. Misalnya sedang bersepeda, mereka pengen mengabadikan momen mereka. Sedang surfing, sedang ski, ya, karena itu diciptakan akhirnya action cam. Ini kita sebut action cam. Ya. Nah, kebutuhan action cam ini lebih banyak diperuntukkan untuk buat video. Ya. Walaupun semuanya bisa foto ya, tetap bisa foto, tapi dia fasilitas-fasilitas penunjang utamanya itu banyak di video. Itu sih kira-kira yang umum di pasaran ya, yang sangat umum, yang biasa dibeli orang-orang. Terus kalau teman-teman mau beli, pilih yang mana ini? Ya. Kalau saya saranin sih, teman-teman harus coba dulu. Ya. Nah, teman-teman bisa coba nih di counternya Sony ada, di counternya Sony ini ada beberapa demo unit ya yang bisa dicoba.
Nanti tanya sama teman-teman yang di sini juga ada beberapa yang punya demo Fuji. Kalau ada teman yang punya Canon bisa coba juga dicoba. Ada beberapa second yang bisa dicoba. Jadi tahu kira-kira karakternya teman-teman tuh pengen seperti apa. Karena nggak ada kamera terbaik itu nggak ada. Ya. Adanya orangnya hebat atau enggak dalam mengambil foto. Ya. Cuma tinggal sesuai nggak dengan karakternya. Karena setiap brand itu memiliki karakter beda-beda. Ya. Itu aja sih saya rasa. Pengenalannya udah cukup sekian, nanti kita akan buat lagi yang lain ya. Oke, thank you.